melakukan perbandingan tentang ini sama-sama cerita tentang Yunus, karena di Muslim juga ada kisah Yunus. Oke, ini supaya nggak saya dibilang hoax ya, saya bawa data. Nah, kalau Anda perhatikan, di Al-Quran ada namanya surat Yunus. Di Alkitab ada namanya kitab Yunus. Walaupun nama surahnya Yunus, namun hanya satu ayat 108 mengenai Yunus. Sementara di kitab Yunus yang memuat 48 ayat, dan semua ayat mengenai Yunus gitu. Tragisnya informasi dari satu ayat itu tentang Yunus itu salah. Yunus gak punya umat. Nah, di sini dibilang Yunus punya umat gitu. Kemudian tidak ada moral story sama sekali karena hanya ada satu ayat dan informasinya salah. Selebihnya kisah-kisah yang tidak relevan. Jadi dari 108 ayat tentang di surah Yunus, 107-nya itu gak bicara tentang Yunus. Bicara tentang macam-macam hal gitu kan. Kadang ngomongin ini, kadang ngomongin ono, terus loncat lagi ke sini, loncat lagi ke sana. Sementara di kitab Yunus, di Alkitab ya, Yunus marah dan kabur ketika disuruh sampaikan pertobatan ke rakyat Niniwe yang jahat gitu. Kemudian moral story-nya ada ketika Yunus sadar ketika dia diberikan pohon, dia senang dengan pohon itu karena melindungi dia dari panas terik, kemudian pohon itu tiba-tiba mati, dia protes sama Tuhan. Akhirnya dibalikin, gimana caranya kamu bisa sayang sama pohon itu, bukan kamu yang menumbuhkan, bukan kamu yang menjadikan dia besar, tapi kamu merasa kesal gitu kalau pohon itu mati, apalagi saya sebagai Tuhan. Akhirnya kan konsepnya buat Tuhan sebenarnya menantikan, merindukan pertobatan orang fasik dibanding kebinasaannya. Sekarang kita stop dulu sampai sini. Ketika kita bicara mengenai kebenaran mutlak, salah satu ukurannya adalah logical consistency. Jadi dia harus secara logik itu konsisten. Nah, ini menarik karena ini surah Yunus ini juga kita pernah bahas. Jadi kita sudah beberapa kali membandingkan antara Alkitab dan versi Quran mengenai nabi-nabi ya Pak ya. Misalnya Yusuf, cerita Daud, apalagi Daud cuma beberapa ayat di situ di dalam Quran, salah pula informasinya. Nah, yang menariknya, ya kita sudah pernah bahas surat Yunus. Nah, aneh ya Pak, nama kitabnya surah Yunus. Tapi dari 108 ayat di dalam surah Yunus cuma satu yang bicara mengenai Yunus, itu pun informasinya keliru. Yunus nggak punya umat, dia kan memperingatkan orang Niniwe, bukan umatnya ya Pak ya? Iya, betul. Nah ini jadi Quran ini bukanlah merupakan informasi yang bisa dipercaya. Tidak logik secara konsisten. Pertama dia tidak kronologis, acak-acakan. Makanya kalau Anda baca Quran, Anda bukannya tambah mudeng, ya tambah damai sejahtera, diberkati, enggak. Tambah minum paramek. Ya, saya baca surah Al-Baqarah, surah sapi betina aja udah minum paramek. Ya, ini atasnya cerita tentang apa, bawahnya cerita tentang apa. Nah, kalau Bapak melihat surah Yunus ini, berarti ayat di atasnya dan ayat di bawahnya ini nggak ada hubungannya sama cerita Yunus ya Pak ya? Betul, dan nggak cuma di surah Yunus, di surah Ibrahim hanya dua kisah Ibrahim, selebihnya ratusan ayat itu nggak bicara tentang Ibrahim gitu. Jadi memang surah Ibrahim cuma 2 ayat bicara tentang Ibrahim. Waduh, Yang lebih parahnya Pak, surah Isra Mi'raj ya, cuma 1 ayat yang bicara mengenai Isra. Ya, jadi ini memang cerita yang loncat-loncat. Mungkin ya, dugaan saya ketika Quran ini ditulis di pelepah kurma, tulang belikat unta, batu tulis putih. Waktu itu ketika dijadikan satu ini bingung naruhnya di mana, ya. Jadi kecampur-campur diselip-selip. Betul, Bu. Bukan di surah Pak Pemikir Ulung. Iya, di surah Al-Rumnya dia cerita tentang Romawi, cuma 5 dari 60 ayat. Jadi memang itu menjadi satu tipikalnya Al-Quran ya, dia kasih namanya apa, isinya apa gitu. Yang saya bingung surah sapi betina, saya pernah bilang gitu kan, kalau misalnya kita lihat kaleng kongguan, kita kan berpikir bahwa dalamnya kongguan kan, ternyata dalamnya rengginang gitu. Betul, jadi ketika namanya kaleng kongguan, kita buka isinya rengginang. Iya, betul. Ada lagi Pak contohnya nih, ini menarik nih, surah Al-Rum. Coba Pak, kalau di surah Al-Rum seperti apa nih? 5 keanehan surah Al-Rum. Oh banyak sih misalnya. Oke, yang di Yunus, waktu kita bahas surah Yunus dengan Usama Dakdok, itu yang anehnya begini Pak Pemikir Ulung. Di tafsir itu jauh lebih lengkap ceritanya. Ke kota mana Yunus diutus, naik kapal. Kalau di itu tiba-tiba nggak tahu, pokoknya dibuang aja dari kapal tiba-tiba. Bahkan di cerita Yunus ini ada juga di surah lainnya. Gitu ya Pak ya? Betul. Nah ini aneh ya, jadi saya nggak tahu tuh waktu ngumpulin itu Said bin Tabit itu apa mungkin kececer-cecer ya, jadi dimasukinnya nggak urut. Nah yang anehnya tafsir, para penafsir ini mempunyai cerita yang lebih lengkap tentang Yunus, ini kan aneh ya Pak? Penafsir itu kan lihat dari Bible Bu.
Berarti penafsir itu lihat dari Bible. Saya rasa penafsir itu bukan nabi ya. Kalau dia nabi berarti dia dapat pewahyuan dong, lebih lengkap. Di Quran nggak ada, ditafsirin dia ada, ya kan? Berarti tetap Islam membutuhkan Alkitab kita ya, Pak. Kalau nggak pakai Alkitab kita, mereka nggak tahu apa-apa tuh tentang Yunus, ya? Iya. Ya tadi secara historis sebenarnya Al-Quran ini questionable lah, artinya sangat layak dipertanyakan. Sangat dipertanyakan. Betul, informasinya tidak jelas, tidak runtut, dan salah pula informasinya. Ya kenapa tafsir bisa lebih mendekati dibanding Allah yang Maha Tahu itu kan?